Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Tiga kali tepuk pramuka. Pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta untuk ketua kelasnya pimpin doa. Silakan. Ya, Ivan, pimpin doa, Pak. Siap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Semoga kita diberi rahmat serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Nah, untuk absen kali ini nanti ketika namanya dipanggil jawab nama buah kesukaannya. Oke, siap? Siap. Ya. Anak. Oh, kelengkeng sama durian. Aisyah. Apa anggur? Oh, sukanya anggur. Asgari. Melon. Natal. Durian. Zahra. Mangga. Bintang. Semangka sama pir. Ya. Oke, Bapak suka kelas ini. Semuanya suka sama buah. Buah itu bagus, banyak sekali vitaminnya. Ya, baik untuk tubuh maupun untuk kesehatan. Buah, sayur, terus apa lagi yang harus seimbang? 4 sehat, 5 sempurna. Apalagi? Oke, itu kan serat. Terus apa lagi? Protein. Apa? Telur. Tuh, proteinnya bagus. Telur, proteinnya tinggi. Nasi, karbohidrat. Ya, ayam, protein. Oke. Kalau kita makannya seimbang, tentu badannya akan sehat. Kalau misal kita kebanyakan di salah satu aja, misal kita kebanyakan di karbohidrat, bagus nggak? Nah, ya. Kemudian di proteinnya tinggi, tapi yang lainnya rendah, bagus nggak? Nah, ya jadi semuanya harus seimbang. Nah, oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Kira-kira yang hadir hari ini ada yang merasa sakit nggak? Kenapa anak? Batuk, ya. Evan kenapa? Gila. Kalian lihat nggak berita-berita di TV itu ya, polusi udara lagi banyak banget. Ya, maka dari itu kita harus menyeimbangi. Kita hidup di tengah kota di Jakarta, tentu banyak sekali ya, kayak alat transportasi, terus apa lagi? Banyak lah. Intinya polusi sering terjadi di perkotaan. Nah, yang kurang di perkotaan itu apa? Penghijauan. Penghijauan itu apa? Ya, adanya tumbuhan, tanaman. Nah, itu bagus untuk mengurangi polusi. Nah, lihat di sekeliling sekolah kita, banyak kak tumbuhan dan tanamannya? Banyak. Jadi sekolah kita alhamdulillah terlindungi. Ya, maka ketika ada tanaman di sekeliling kita itu harus dijaga. Jangan asal dipetik. Nah, ya harus dijaga baik-baik. Oke. Kita seperti biasa ya, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Ada yang tahu lagu apa ini? Lagu yang akan lupa. Setiap kita belajar, kita menyanyikan terlebih dahulu di pagi hari. Oke, sama-sama berdiri terlebih dahulu. Yuk. Indonesia tanah airku, aku padamu. Hiduplah Indonesia. Boleh dulu. Terima kasih ya, Pak. Nah, selanjutnya kita belum pelajaran, Bapak mau cek dulu nih presentasi kalian.
Udah siap belum? Masih ingat kata bos? Masih ingat? Ya, coba kita ikutin ya. Kata bos pegang 3, kata bos pegang dagu, kata bos pegang hidung, kata bos pegang 3, pegang 3. Masih sama. Oke, kata bos pegang hidung, kata bos pegang mata, kata bos pegang mulut, pegang 3. Oke, masih ada yang belum fokus. Oke, ayo harus fokus lagi. Nah, di sini Bapak ada sedikit video motivasi terlebih dahulu. Pentingnya sebuah kerjasama. Ayo dilihat. Tuh, ada bibit, ada ikan hiu, ada makan. Ya, tahu kalau oke, kira-kira dari pesan video ini apa? Ada yang tahu? Harus bekerja sama. Tidak boleh bertengkar. Nah, tidak boleh bertengkar. Ayo, ada lagi. Harus peka, harus saling membantu. Ya, betul ya. Semuanya betul yang dikatakan teman-teman. Nah, dengan kerjasama, dengan bersama-sama, dengan saling menolong, itu semuanya akan mudah dikerjakan. Nah, kira-kira hari ini ada yang tahu nggak mau belajar apa? Oke, ya, itu kita akan belajar tentang kipas. Dulu udah siap semua? Nah, hari ini Bapak mau tanya terlebih dahulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang wujud benda. Masih ingat? Ada 3 wujud benda. Air, padat, gas. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, karena kalian masih ingat tentang benda padat, air dan gas, maka kira-kira karakteristiknya masih ingat nggak? Kalau padat itu gimana? Ya, tidak berubah meskipun ditaruh di suatu wadah, ya bentuknya atau volumenya akan tetap sama. Sedangkan yang cair akan berubah sesuai tempatnya. Kalau gas Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. ya, oke, betul semuanya. Nah, salah. Di sini ada nyanyian dulu nih, ada lagu. Kita nyanyi bareng-bareng. Boleh ambil tangan. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, tadi ada apa aja perubahan wujud bendanya? Air, terus terus satu lagi menguap ya. Oke, ada berapa? Ya, ada 6. Nah, sebelumnya Bapak coba sampaikan terlebih dahulu ini yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita pada hari ini akan mencari tahu kira-kira apa saja yang terjadi di dalam perubahan wujud benda. Nah, permasalahan yang pertama, dari mana datangnya air dan benda padat itu? Nah, yang pertama ini ada gambar es batu. Kita kalau ngambil es batu di kulkas itu posisinya masih apa? Masih beku. Ketika kita diamkan di luar atau kita panaskan, cepat nggak mencairnya? Cepat, ya. Tiba-tiba berubah kan? Wujudnya tadinya apa? Padat. Tiba-tiba menjadi air. Oke. Nah, kemudian lilin itu ketika kita panaskan, dia meleleh. Kita matikan, dari lelehan itu kira-kira apa yang akan terjadi ya? Nanti kita akan coba hasilnya itu dikarenakan apa dan apa yang menyebabkannya. Nih, yang kemudian kedua, permasalahan kedua dalam kehidupan sehari-hari sering kita pada pagi hari tentunya lebih banyak terjadi itu di daerah pegunungan.
kalian di daerah dekat-dekat sawah rumahnya atau ada tumbuhan di sekitarnya, terus pernah nggak kalian melihat tiba-tiba di tumbuhan itu ada airnya ya menempel gitu ya. Kemudian ketika kalian masak air ya, itu tadi posisinya air, tiba-tiba ceret kalian nih atau misal kalian di panci muncul asap. Nah, itu kira-kira dari mana datangnya ya? Oke, kemudian yang ketiga, nah, pernah nggak kalian melihat knalpot motor kalian? Ya, misal punya orang tua kalian ya, tentunya kalian belum punya, pasti orang tua kalian ada yang punya ya. Bisa di knalpot motor, mobil itu biasanya ada warna hitam-hitam. Nah, itu kalau dipegang ya, kalau kalian pegang itu seperti butiran, ada wujudnya itu padat ya, mirip sekali dengan pasir. Kira-kira dari mana datangnya, dari mana asalnya, nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Kemudian ini gambar apa? Ya, bukan permen ya, memang mirip permen. Hati-hati tuh kalau kalian punya adik ya, atau punya teman masih kecil, kasih tahu ya, jangan sembarangan kalau naruh kapur baru, itu bisa disalahgunakan, dikiranya permen. Namanya anak kecil ya, nggak tahu. Nah, pernah nggak kalian melihat kapur baru ketika masih di dalam bungkus dibuka-buka, itu bentuknya masih sama ya, nggak besar nggak kecil, masih sama. Kemudian kita taruh di pojok ruangan ya, atau di sekitar rumah, apalagi di tempat itu cukup lembab ya, agak panas lah suhunya. Nah, itu tiba-tiba mengecil. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa kamper itu atau kapur baru itu mengecil? Nanti kita akan cari tahu bersama. Nah, selanjutnya waktu kalian untuk berdiskusi. Di meja kalian tidak ada beberapa bahan. Oke, ini kelompok 3 aja nih. 3, ini 2, ini 1 ya, kelompok 1. Nah, nanti Bapak bagiin lembar kerja kalian. Tolong dikerjakan bersama-sama ya, saling berdiskusi. Nanti akan ada percobaan ya ketika kita melakukannya. Oke, Bapak bagikan terlebih dahulu. Nih, pegang. Oke, dipegang dulu. Nah, ini sudah dibagi ya. Nanti kita akan mencari tahu di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kira-kira kalian akan kebagian perubahan wujud apa. Nanti kalian akan mencatat. Misalnya ini ketika kalian melakukan percobaan, oh menurut kelompok kami ini sepertinya perubahan wujud menguap ataupun mengembun misal ya. Nanti kalian akan catat, kalian akan tahu ketika melakukan percobaan. Misal ini, oh ini mencair sama membeku. Misalnya ini, oh ini kayaknya kristal deh, atau mungkin membeku. Itu kita akan dicoba bersama. Nah, coba kalian lihat di meja kalian, ada apa aja kelompok ini? Ada air, terus sendok, ya lilin sama wadah. Kelompok ini kelompok 2. Sendok, lilin, wadah, gula, telur. Oh ya, oke. Kelompok 3. Terus piring. Ya. Di bagian atas ada nama kelompok kalian di situ. Isi yang hadir saja, yang hadir dulu. Apa-apa. Ayo coba diisi dulu. Udah. Oke. Nah, kita coba yuk dari kelompok 1. Ada 3 wadah, siapin, dibagi. Sebelah sini 1. Oke, itu kan ada 3 wadah, yuk disiapin dulu. Dan ada 3 lilin, masing-masing wadah itu 3 lilin. Satu aja. Yang nyata siapin. Satu orang yang nyalain apinya. Gitu. Berbahaya ini. Ini percobaannya dibagi nih nanti. Ada yang nulis, siapa bagian nulis? Yuk.
Jadi kerjasama bareng-bareng. Nah, di sini. Ini kamu buat dulu kayak yang lain dulu. Tetesin dulu ke sini. Nanti kalau sudah baru ini. Satu orang yang pegang ini, yang nyalain. Nah, satu lagi pegang ini. Kamu tetenin ya, ditahan dulu. Satu orang lakuin percobaan, lagi ya. Ini. Ini jangan pulang tempatnya. Kamu lihat. Kamu amatin yang terjadi pada dia bukan terlambat ya gimana dulu sampai sini ini dicatat sudah selesai. Awalnya apa kan tadi? Cair. Ini kan cair. Menjadi padat. Jadi padat apa? Karena perubahan. Apa? Faktor yang ini. Tadi esbasinya ada di mana? Bekas. Nah, bentuknya kan ada. Terus kita keluarin. Nah, pas tadi dikeluarin muncul apa tuh? Di dalam. Ya, muncul asap ya, uap atau gas. Nah, gas itu tadi ada di sekeliling ini. Di sini muncul di luar nih, kamu pegang ada apa basah nggak? Nah, air. Tuh, jadi yang menyebabkan apa? Perubahan tadi perubahan tuh ya karena suhunya panas berubah karena suhu yang menyebabkan itu kan kelompok satu Selina ya kelompok dua gimana? Gampang enak gimana enak ada dimakan ya kelompok tiga apa? Kesulitan banyak ya susah ya nah yuk kita sama-sama coba kelompok satu pertanyaannya tadi yang di KPD boleh dicatat disampaikan ke teman-teman yuk berdiri jangan di situ ya
Ya, menjadi menguap. Air yang dipanaskan oleh kelompoknya atas tadi menjadi menguap. Ya, airnya lama-kelamaan habis ya. Ya, habis. Kemudian apa lagi? Yang kedua. Apa yang menyebabkan air dapat menjadi gas? Nah, yang menyebabkan itu yaitu dari apinya, artinya memiliki suhu panas sehingga bendanya berubah wujud. Ya, dari cair menjadi gas. Nah, yang kedua itu kelompok atas tentang mengembun ya. Mengembun tadi batunya diapain kan? Didiemin ya di suhu ruangan. Nah, tiba-tiba batunya keluar apa kan? Keluar asap ya. Ya, keluar asap. Kemudian di pinggiran wadahnya ada apa kan? Ada air. Nah, tadi dari asap menjadi air. Ya, itu perubahan dari mengembun, perubahan wujud mengembun. Ya, dari gas ke cair. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tadinya lilinnya itu apa bentuknya? Padat. Ketika dipanaskan cair ya, jadi meleleh, mencair. Jadi dari padat ke cair disebut Daripada cair disebut cair. Oke, yang kedua. Iya, ini aja nih, langsung. Apa yang terjadi ketika telur dipanaskan menggunakan api? Nah, ketika telur dipanaskan tadi telurnya itu bahannya apa wujud bendanya? Cair. Oke, ketika dipanaskan jadi padat. Ya, jadi matang telurnya ya. Ketika dipegang itu jadi padat, bukan cair. Nah, berarti itu perubahan wujud membeku dari cair ke padat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Nah, selanjutnya nih lihat. Tadi apa yang dimaksud mencair? Mencair adalah perubahan wujud Dari padat ke cair. Nah, apa yang dimaksud dengan membeku? Mencair dari cair ke padat. Nah, apa yang dimaksud dengan menguap? Dari cair menjadi gas. Dari cair Dari gas. gas. Nah, apa yang dimaksud dengan mengembun? Dari cair dari gas menjadi cair. Dari gas menjadi cair. Ya, tadi yang kelompoknya atas. Kemudian apa yang dimaksud dengan menyempit? Dari gas menjadi padat. Dari padat ke gas, bukan gas ke padat. Dari padat dulu. Nah, contohnya tadi yang di kelompok 3 kan? Tadi kapalnya itu ketika dipanaskan jadi kecil, terus muncul apa? Muncul asap. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan mengkristal? Dari gas ke padat. Ya, dari gas ke padat. Nah, itu contohnya di kelompok 3. Sama kayak kejadian yang di knalpot tadi ya. Knalpot kan muncul asap kan ketika digunakan. Nah, asap itu menempel tuh di bagian knalpotnya, bagian besinya. Nah, di besi itu panas apa dingin? Panas. Ya, ketika dia diam, ketika dingin, nah asap yang di situ pun menyebabkan terjadinya apa ya namanya pendinginan. Nah, berarti itu yang pernah terjadi itu yang kristal. Jadi itu adalah dengan padat. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya yang sudah selesai melakukan tugasnya. Caranya yang pakai ini. Coba lagi ya. Masih. Iya, gampang kok soalnya kan ya perlu lama udah selesai. Nah, sebelum itu kita kan tadi sudah mengulas. Nah, ada sedikit trik sebelum kita akhiri. Masih ingat nggak? Dulu ada tebak gambar. Ya, tadi kira-kira yang apa nih? Coba kita lihat. 3, 2, 1. Wah, mana
Oke, yang kedua nih. Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Aneh semua, ya. Karena udah ketebak, kalian pasti udah tahu lah hewan-hewan. Udah kelas 4 udah jago. Mana kejebak ya? Ya namanya juga permainan. Oke, jadi hari ini kita sudah selesai belajar tentang perubahan wujud benda. Ada berapa tadi? 6. Yang pertama? Ya, oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, ya. Nah, gimana perasaannya? Seneng nggak hari ini? Seneng. Oke. Kelompok 2 seneng nggak? Seneng ya habis makan tadi ya? Iya, kasihan kelompok 3 nggak bisa dimakan. Keracunan ya kalau dimakan. Kelompok 1 juga sama tuh. Ini kayaknya di sini ya. Muak malah hilang. Oke, ya nggak apa-apa. Itu semua buat pembelajaran. Nanti kalian bisa saling sharing ya dengan antar kelompok ya. Gimana perasaannya masing-masing. Terus apa aja yang udah dilakuin. Oke, Bapak akhiri pembelajaran hari ini karena tidak ada pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalian udah waktunya istirahat ya. Mau doa dulu, yuk kita doa dulu yuk. Istirahat, yuk. Boleh pimpin waktunya. Ya, tadi kan udah ketuanya.